Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Parpeji Channel. Seperti biasa lur, istiqomah. Kita berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Tolong lur bantu like, subscribe-nya, dan juga share ya. Dan juga jangan lupa subscribe-nya lur. Banyak video yang belum, mungkin yang baru-baru ya, tapi yang lama monggo disimak, karena yang lama ini ada apa ya, ada sangkut paut dengan yang baru gitu loh, saling menyambung seperti itu. Video lama ini sudah video saya hampir 1000 lebih. Bayangkan hampir 3 tahun lebih lah ya toh, hampir 3 tahun lebih lur. Tapi alhamdulillah selalu diberikan oleh Allah petunjuk-petunjuk tentang pemimpin akhir zaman atau Syatrul ini. Dan sebagaimana kita ketahui ya toh, dimanapun tempat ya, tempat suatu banyak kemungkaran atau kemaksiatan ya toh, atau katakanlah zaman jahiliyah lah intinya, di situ Allah akan mengutus seseorang ya kan, sebuah utusan atau wali katakanlah. Itu biasanya di tempat-tempat banyak maksiat seperti itu. Di mana tempat maksiat itu berada, disitulah tempatnya wali-wali Allah diutus seperti itu lur ya kan. Rasulullah gimana ya kan, zaman jahiliyah, terus Nabi Musa, terus banyak yang lain-lainnya ya toh ya. Itulah lur, kenapa bukan berarti Nusantara ini banyak kemungkaran apa yang terjadi di sekitar kita di Indonesia ini, tapi bisa kita rasakan bersama ya toh, dimana banyak yang ketidakadilan ya toh, kepincangan, terutama kepincangan ini ya toh, jaraknya sangat jauh antara yang kaya dan yang miskin, sangat mencolok kan seperti itu loh. Bahkan perekonomian kita dikuasai oleh pihak asing. Kita sebagai pribumi orang asli, nah, tinggal di pinggir-pinggiran dengan masih banyak kemiskinan yang terjadi ya kan, seperti itu. Kalau dari segi ekonomi lur, kita ini sudah dijajah ya toh. Para penduduk asli, pribumi asli, coba ya kan, tahu sendirilah, kita sama-sama tahu kita dikuasai pihak asing seperti itu lur. Banyak milik negara kita atau apa itu banyak yang terjual. Bahkan perusahaan negara banyak yang bangkrut, banyak yang punya hutang, banyak hutang. Bayangkan apa di situ tidak ada kemungkaran ya kan, korupsi atau apa? Apakah di sana tidak ada? Kalau tidak ada, ayo, kalau tidak ada, kenapa banyak yang perusahaan BUMN itu banyak yang bangkrut, banyak yang punya hutang-hutang? Nah itu loh, ini dalam segi ini memang kita pandang secara memang baik-baik saja ya toh, nggak ada apa-apa, semuanya aman beres, tapi dalamnya aduh kropos lur, hancur kita ini. Negeri kita ini dijajah orang pihak asing dengan menggunakan orang pribumi atau yang disebut dengan londo ireng. Dalam perjuangan kemerdekaan kemarin kan tahun 45 kan sudah jelas ya toh, banyak terjadi itu, banyak yang menjadi sosok orang yang londo ireng itu. Nah hingga sekarang, nah sudahlah, rakyat semuanya kan sudah tahu ya toh, semuanya rakyat itu sudah tahu. Makanya kita ini hancurnya bukan dari luar, hancur dari dalam ya kan. Dalamnya kita ini, Nusantara ini hancur sebetulnya lur, hancur total sebetulnya. Tapi
kita atau orang-orang berkamuflase dengan baik-baik saja, padahal hancur. Ya, inilah disinilah tempatnya yang kita yang tidak nampak, atau nah disinilah insya Allah kemunculan pemimpin yang benar-benar seorang pemimpin yang benar ke jalan Allah, ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa di Nusantara ini tempat kelahiran Syekh Robi ini atau kemunculannya ataupun tempat bangkitnya Islam akhir zaman. Bangkitnya Islam akhir zaman. Salah satunya adalah salah satu contoh itu yang jelas Allah sudah pernah mengirimkan atau mengutus seorang pemimpin atau seorang nabi. Arab sudah, atau Eropa pun sudah, Afrika sudah. Kini giliran Asia yang belum, gitu loh. Giliran Asia, dan insya Allah Nusantara inilah gilirannya, karena umat Islam Muslim yang terbesar adalah berada di Nusantara. Insya Allah seperti itu lur. Jadi Allah itu ya tentu lah punya alasan yang maha tahu segalanya daripada kita. Kalau kita melihat secara mata biasa, memang kita baik-baik saja, negeri kita ini baik-baik saja, aman, tentram, atau semuanya. Tapi perekonomian kita itu bahkan negeri kita paling banyak lur, hasil bumi subur, apapun ada di sini. Itu loh, hasil tambang bumi apapun sudah lengkap sebetulnya di sini. Kalau diolah secara benar, atau Arab Saudi kan hanya minyak, mereka menjual minyak. Kita, waduh, lebih dari minyak, ya toh. Tahu sendirilah, kita sama-sama tahu, gitu loh. Makanya kenapa Allah menurunkan seorang pemimpin itu di sini? Ya karena ada banyak kemungkaran terjadi di negeri kita. Ya toh. Tempat bangkitnya Islam akhir zaman ya di sini. Di Nusantara. Itulah loh. Banyak pulau-pulau yang terjual, banyak pulau-pulau yang dihuni oleh orang-orang asing, padahal kapan kok didol. Masih banyak tuh, kemungkaran itu kan masih banyak, ketidakadilan. Kan kemungkaran kan ketidakadilan kan terletak dari kemungkaran itu, ya toh. Itu kemungkaran itu inti dari semua ketidakadilan, ketidakrataan, kesenjangan sosial, apapun yang terjadi di Nusantara kita ini. Insya Allah seperti itu loh. Jadi kemungkinan besar, ya toh, banyak, bahkan bukan kita saja, para ulama pun mengatakan hal yang sama. Video saya sebelumnya juga video-video yang lain, orang-orang para ustadz yang mengatakan juga demikian. Kitalah yang belum memimpin seperti itu. Banyak ustadz akhir zaman. Coba sampai buka ustadz akhir zaman tentang Nusantara ini, yang membahas tentang Nusantara seperti itu. Jadi Islam akhir zaman itu di sini. Bahkan Raja Salman pun mengatakan hal yang sama, hal yang demikian. Terus Syekh Imron juga mengatakan hal yang sama. Bahkan tempat yang aman nanti di perang akhir zaman adalah di Indonesia. Bukan Syekh Imron, tapi orang-orang yang tempat aman jika perang dunia ketiga terjadi. Tempat yang paling aman termasuk Indonesia, karena kita ini cinta damai, gitu loh, netral. Pemimpin kita ini menjunjung tinggi ke sebuah kedamaian, dan itu sama halnya dengan Undang-Undang 45, ya kan. Pemimpin kita itu cinta damai. Jadi mereka semua negara juga menunjukkan Indonesia ini juga salah satu tempat paling aman seperti itu. Kalau perang dunia ketiga itu terjadi, kalau perang dunia ketiga terjadi, ngeri. Kok bisa ngeri? Perangnya pakai nuklir ya kan? Sudah nggak ada, bukan sudah nggak ada sih, terutama adalah nuklir. Perangnya itu nuklir. Makanya perang nuklir ini bisa juga disebabkan dukhon itu juga nuklir. Karena saling berbagai negara saling meluncurkan nuklir, otomatis kan akan terjadi banyak debu-debu berterbangan.
Karena kan hasil ledakan itu kan debunya kan berterbangan ke angkasa hingga menutupi awan, menutupi matahari. Bisa juga diartikan seperti itu. Tuh kan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari langit jatuhnya. Bisa juga diartikan seperti nuklir, itu bisa juga, Allahu a'lam. Dan itu yang terpenting juga planet atau komet yang jatuh seperti itu. Banyak penyebab-penyebab yang terjadi. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, ya, Republik Indonesia yang di Nusantara yang kita sayangi, insya Allah disinilah Lur tempatnya Islam akhir zaman, bangkitnya Islam akhir zaman. Semua negara pernah ditunjuk oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin, hanya tinggal kita di Nusantara inilah yang belum seperti itu. Nusantara kan luas